Bab 517. Membuat topeng baru. Selama lebih dari 20 tahun. Setiap tahun hanya bisa melepaskan satu segel. Hari ini, segel terakhir akhirnya dibuka hingga 90%. Aku bisa keluar dari kolam darah ini akan segera terwujud. Hahaha. Lord Demon Wolf mengeluarkan suara manusia dan terbahak-bahak, yang menyebabkan seluruh aula bergetar hebat. Rixen Wu bersujud di bawah lantai. Selamat atas kepulangan Lord Demon Wolf. Belakangan ini entah apapun yang terjadi, jangan menggangguku. Aku harus mengumpulkan semua energiku untuk sepenuhnya menghancurkan segel terakhir. Aku mengerti. Rixen Wu keluar dari aula dengan hormat. Suasana hatinya juga sama-sama merasa semangat. Lord Demon Wolf disegel di kolam darah ini oleh Master Tiada Taraf 20 tahun yang lalu. Tujuan mengorbankan manusia favorit setiap tahun adalah untuk membuka segel dari kolam darah ini. Tahun ini adalah yang terakhir. Jika kali ini Delia Wu yang dikorbankan, segelnya bisa langsung dibuka. Namun sayangnya terjadi sesuatu. Tapi setelah 10 orang yang dikorbankan barusan, 90% dari segel terakhir telah dilepaskan. Hanya sisa titik terakhir. Lord Demon Wolf dapat sepenuhnya menembus keluar dengan kekuatannya sendiri. Sekitar 10 hari setengah bulan. Saat ini, Louis Lu telah kembali ke Provinsi Jiangnan. Tidak pulang. Meskipun ia berjanji kepada Delia Wu akan menyelamatkan Jeremy Wu. Namun ia tidak sepenuhnya mempercayai Jeremy Wu. Tidak bisa membawanya pulang ke rumah. Oleh karena itu ia tinggal di kota sebelah. Kemudian meminta Sali Liu membawa Delia Wu bertemu dengannya. Saat melihat Delia Wu, Jeremy Wu akhirnya juga percaya Louis Lu tidak memiliki niat buruk terhadap mereka. Terima kasih. Terima kasih. Jeremy Wu merasa sangat berterima kasih. Ia merasa ragu sejenak. Jeremy Wu tetap memutuskan untuk mengingatkan Louis Lu. Dan berujar, Yang Mulia, jika tidak ada keperluan besar di masa yang akan mendatang, lebih baik jangan mengganggu keluarga Wu. Ia tahu kemampuan Louis Lu sangat kuat. Bisa sepenuhnya mengalahkan keluarga Wu saat ini. Tapi terdiri alasan pertama. Itu adalah tubuh Lord Demon Wolf yang masih tersegel dalam kolam darah. Begitu Lord Demon Wolf menerobos segel, pasti akan menjadi keberadaan 100 kali dan 1000 kali lipat lebih menakutkan daripada Louis Lu. Jika Louis Lu berani mengganggu keluarga Wu lagi, ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dengan mudah seperti hari ini. Jeremy Wu juga tidak enak hati mengatakan terlalu banyak rahasia tentang Lord Demon Wolf. Hanya bisa mengingatkannya sampai titik ini. Dan itu karena melihat Louis Lu menyelamatkan mereka. Ia tidak mengatakan apa-apa. Louis Lu justru sudah sepenuhnya menebak apa yang terjadi. Tersenyum dan berujar, Lord Demon Wolf kalian itu sepertinya terjebak di suatu tempat di keluarga Wu. Kan? Mimik wajah Jeremy Wu berubah. Louis Lu berujar, tidak perlu terkejut. Ini tidak sulit ditebak. Jika tidak terjebak, aku menimbulkan kegaduhan di keluarga Wu seperti itu. Ia akan muncul sejak awal. Melainkan bukan hanya mengirimkan boneka untuk mengejarku. Yang Mulia sangat cerdas. Tatapan rumit Jeremy Wu menatap ke arah Louis Lu. Tidak ingin melanjutkan topik pembicaraan ini. Setelah ia berterima kasih kepada Louis Lu lagi, ia pun membawa putrinya meninggalkan tempat. Sali Liu berujar, Louis, keluarga totem yang kamu bicarakan, apakah akan begitu mudah melepaskan mereka berdua? Louis Lu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tapi kita hanya bisa membantu mereka sampai sini saja. Gadis kecil itu sangat kasihan. Kak Sali,
Ada apa denganmu? Jangan-jangan cinta ibu meluap. Kalau begitu, bagaimana kita berdua mencari hotel kecil dan bicara masalah kehidupan? Hehe. Seringai muncul di sudut bibir Louis Lu. Tatapannya yang berbahaya itu menatap tubuh seksi Sally Liu dengan sangat lancang. Sejak ia tahu Kak Sally adalah Vixen, Louis Lu selalu merasa ada yang tidak beres saat melihatnya. Benar-benar tidak bisa berubah serius. Benar-benar ingin merasakan rasanya dirayu oleh Vixen. Sally Liu memutar matanya yang indah, merangkul lengan Louis Lu dan berujar, "Boleh. Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak memintamu untuk membantuku dalam kultivasi. Aku sangat sulit menahannya." Ia mendusel di tubuh Louis Lu. Gerakannya yang genit itu sepertinya tidak ada satupun pria yang bisa menahan. Tentu saja tenggorokan Louis Lu terasa kering, terutama rasa lembut yang berasal dari luar lengan, membuat Louis Lu tidak bisa menahan pikirannya. Namun tidak lama kemudian ia teringat satu hal. Sebelumnya di Provinsi Yumui, saat menemani Sally Liu sembah, Hailey Ye menelepon dan memberitahu Louis Lu setelah kembali ke Provinsi Jiangnan, sebaiknya tidak mengeluarkan aura seorang kultivator. Orang-orang dari Akademi Awan Putih keluarga Zhu sedang mencarinya. Tentu saja keluarga Zhu sekarang tidak tahu Louis Lu adalah pembunuh yang membunuh Pangeran Hendra. Tapi itu juga mengingatkan Louis Lu. Ia membutuhkan topeng baru untuk menyembunyikan identitasnya, sehingga ia bisa terlepas dari banyak masalah. Juga tidak melibatkan kakaknya, karena tidak mungkin ia terus memakai masker dan kacamata hitam. Mungkin bukan masalah besar untuk berdandan seperti ini pada waktu-waktu biasa, seperti selebriti di jalan. Namun jika bertemu dengan seorang kultivator, saat berlawan dengan mereka, sebenarnya sangat tidak nyaman memakai kacamata hitam. Kali ini di keluarga Wu seperti itu. Sembari melawan Rixen Wu, juga harus menjaga kacamata hitam tidak jatuh. Sungguh merepotkan. Jika memiliki topeng baru, maka bisa bebas melakukan apapun. Lagi pula setelah aku membuat onar, begitu melepaskan topeng, tidak ada yang tahu aku yang melakukannya. Tentu saja tidak akan membawa masalah ke rumah. Louis Lu memutuskan untuk bertindak seperti itu. Membuat topeng baru yang serupa dengan topeng kepala naga. Tidak, bukan hanya satu pasang. Seharusnya membuat 10 topeng dengan gaya berbeda. Setiap hari sesuai dengan suasana hati sendiri mengganti sepasang topeng. Bukan untuk hal lain, hanya untuk seru-seruan saja. Jika memikir cara lain, mengubah bentuk tubuh sendiri, dipikirkan saja pun terasa seru. Tentu saja Louis Lu pada akhir tidak membantu Sally Liu kultivasi. Daripada ia membocorkan aura kultivator dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Setelah menemukan orang untuk membuat topeng, Louis Lu langsung menuju ke Kunlun. Sebab ia mendengar Hailey Ye mengatakan Ella Lu sangat ingin bertemu dengannya. Dan meminta Hailey Ye untuk memberitahunya. Selama ia kembali, harus segera menuju ke Akademi Awan Putih. Tentu saja Louis Lu tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Ia juga pernah berjanji kepada Cela Wang. Ia akan pergi ke Akademi Awan Putih untuk menemuinya. Oleh karena itu ia dengan senang hati pergi ke sana. Bersambung.